Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya M. Aditya Pratama. Saya kelas 5 sekolah di SDN Margorejo 6, Surabaya. Saya akan bercerita dengan judul Asal-usul Kota Surabaya. Cerita ini diceritakan oleh buku kumpulan cerita rakyat Nusantara yang ditulis oleh M.B. Rahimsyah dan diterbitkan oleh Rahma Banjarmasin. Dahulu, di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya baya. Mereka sering berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, cerdik, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, tetapi belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka pun mengadakan kesepakatan. Hai Baya, aku bosan terus-menerus berkelahi, Kata Sura. Aku juga, Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Tanya Baya. Sura yang sudah punya rencana untuk menghentikan perkelahiannya dengan Baya segera menerangkan. Untuk mencegah perkelahian kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku berkuasa di lautan, sedangkan kamu berkuasa di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Kata Sura. Baik, aku setuju dengan gagasanmu itu, jawab Baya. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak terjadi lagi perkelahian antara Sura dan Baya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Tapi pada suatu hari, Sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar Baya tidak mengetahuinya. Mula-mula hal ini memang tidak diketahui oleh Baya. Lama-kelamaan Baya memergoki perbuatan Sura ini. Tentu saja Baya sangat marah melihat Sura melanggar janjinya. Hei Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku? Tanya Baya. Tidak bisa, aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai. Jawab Sura dengan tenang tanpa merasa bersalah. Apa? Bukankah sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu berada di laut? Berarti sungai itu adalah kekuasaanku. Baya potong. Kau sengaja mencari gara-gara, Sura? Tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar. Kata Sura. Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Kata Baya mulai marah. Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Sura tak mau kalah. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara Sura dan Baya terjadi lagi. Pertempuran kali ini semakin seru dan dahsyat, saling menerjang dan menerkam, saling menggigit dan memukul. Dalam waktu sekejap, air di sekitarnya menjadi merah oleh darah yang keluar dari luka-luka kedua binatang tersebut. Dalam pertarungan dahsyat ini, Baya dapat gigitan Sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu selalu membengkok ke kiri. Sementara Sura, ekornya tergigit hingga hampir putus. Lalu Sura kembali ke lautan. Baya berhasil mempertahankan wilayahnya. Pertarungan antara ikan
ikan hiu sura dan buaya baya ini sangat berkesan di hati masyarakat kota Surabaya. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan hiu sura dan buaya baya. Namun, ada juga sebagian berpendapat asal-usul Surabaya berasal dari nama Sura dan Baya. Sura berarti jaya atau selamat, Baya berarti bahaya. Artinya Surabaya selamat menghadapi bahaya. Pesan moral yang kita dapatkan dari cerita tersebut, di mana perkelahian bukan jalan yang baik untuk menyelesaikan masalah. Saling menghargai antara satu dan lainnya karena berdamai jauh lebih baik karena menciptakan ketentraman. Sekian dari Aditya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.